Selamat pagi menjelang siang semua. Selamat datang juga untuk Ibu Sri BCL. Sekarang kita pembelajaran masuk ke aturan sinus. Kemarin kan sudah aturan kosinus ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya mute dulu ya semua ya. Ya, kita akan belajar aturan sinus, tapi sebelumnya kan saya sudah kasih video ya ke kalian linknya. Nggak sampai 1 menit gitu ya, cuman beberapa detik memang. Nah, itu cuma buat review, kemudian kalian sedikit gitu memikirkan apa sih cara yang bisa digunakan untuk soal yang tidak dijelaskan gitu kan. Ada 2 soal yang direview, tapi ada 1 soal yang ya bisa dibilang baru gitu ya. Kan kemarin di awal kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu berkaitan dengan segitiga siku-siku kan begitu ya. Tapi kan segitiga yang sering kita jumpai tidak selalu siku-siku. Maka kemarin kita masuk ke aturan kosinus. Nah, sekarang nih aturan sinus. Kalian harus bisa bedain bagaimana kapan dipakai aturan kosinus, kapan dipakai aturan sin gitu ya. Nah, videonya kemarin ini ya. Semoga sih kalian udah nonton semua ya, karena aplikasinya pasti udah punya seperti itu. Terus ini nggak lama, nggak seperti YouTube biasa yang saya bagikan. Jadi seharusnya sudah ditonton begitu ya. Nah, pertama, masih ingat gak nih gitu, segitiga siku-siku yang diberikan seperti ini perbandingannya tuh pakai apa? Kalau seperti ini nih bentuknya, ada sudut, kemudian ada diketahui sisi samping sudut, kemudian ada miring. Pasti masih ingat ya? Semoga sih kalian masih ingat. Harusnya. Terus gimana kalau ketemunya sudutnya ada di depan sisi yang ditanyakan, kemudian diketahui lagi sisi miringnya. Agak berbeda sedikit sama yang sebelumnya. Nah, ini ya. Harusnya seperti ini. Sami, samping per miring, kemudian ada sin, demi, karena depannya yang ditanyakan, depan sudut, kemudian ada miring. Nah, how about this? Gimana nih kalau ketemunya udah nggak ada siku-siku? Kan kalau di jumlah ini ada 45 sama 60, nggak mungkin 90 gitu ya, sudut C-nya. Berarti bukan siku-siku. Terus sisi yang diketahuinya ada 1. Kalau kemarin kos itu kita harus, kalau ada 1 sisi yang ditanyakan, maka kita harus punya 2 sisi lain yang diketahui, kemudian 1 sudut. Kalau ini sudutnya ada 2, terus sisinya yang diketahui ada 1, kemudian ada yang ditanyakan 1. Sisi yang lain tidak diketahui, kayak gitu. Nah, ini kayak gimana mengerjakannya? Udah mulai buka-buka belum nih bukunya, atau lihat buku paket itu yang draft PDF-nya, karena kalau bisa dibilang sih di situ ada begitu. Cuman jawabannya saya tunggu nanti ya. Jawabannya saya tunggu nanti. Sambil kita menemukan rumus dari aturan sin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengenal, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan sinus,
dengan benar. Jadi kita bisa gitu pakai aturan ini dengan baik dan benar, kayak gitu. Aturannya boleh kesimpulan yang kalian dapatkan, tapi dengan benar. Kemudian mengidentifikasi sifat atau formula yang tepat sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah serta membuat alur proses penyelesaian. Nah, dalam matematika itu kalian bukan cuma belajar, oh ini trigonometri nyelesainnya begini, terus belajar aljabar, pemecahan masalahnya begini, bukan cuman belajar topik-topiknya, tapi bagaimana kalian belajar punya sistematika yang baik gitu, nggak loncat-loncat menjawabnya, nggak langsung jawaban tanpa diketahui cara step by step begitu ya. Nah, di trigonometri ini juga dituntut untuk aluran penyelesaian soalnya dengan baik. Skenario pembelajarannya kita tetap pakai penemuan, yaitu inquiry ya. Kalian harus sambil sambil dijelaskan begitu, kalian menemukan rumus dari aturan sin ini. Kemudian menyelesaikan soal sesuai dengan rumusnya. Sebenarnya seperti yang saya bilang dari sebelum-sebelumnya, kalau bisa sih jangan hafal rumus gitu, tapi paham itu dari mana. Karena kan kadang ABCD-nya berbeda. Kalau ketika diganti PQR, kalau cuma ngafalin rumus tuh jadi ganti PQR, aduh P-nya sama siapa, Q-nya sama siapa gitu. Jadi harusnya kita paham rumusnya itu dari mana dan paham tanpa menghafal ABCD-nya gitu ya, tanpa menghafal simbol-simbolnya gitu. Nah, kita masuk ke PR dulu nih. Ya, kemarin kan ada soal seperti ini nih. Kenapa ini masih saya bahas supaya kalian nanti di akhir bisa menyimpulkan perbedaan pakai cos sama pakai sin gitu. Nah, ini soal nomor 5 kemarin ya. ABCDEF adalah segi 6 beraturan dengan panjang sisi 6, kemudian dengan panjang sisi 6 terus ditanya dengan demikian panjang AC itu berapa gitu. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira panjang AC kemarin berapa? Ada yang sudah mencoba? Atau aduh Bu, saya sih udah coba tapi bingung gitu. Ada? Kayak bunyi suara. Kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan AC kuadrat ya? Iya. AB kuadrat Ditambah BC kuadrat. BC kuadrat Dikurang 2AB dikali BC. Dikali cos B. Kali cos B. Cos B-nya berapa? 60. Oke. 60 ya. Terus, jadi lanjut. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, oke. Dikurang 2 dikali 6. Dikali 6. Dikali 1/2. 1/2. 2-nya dicoret. 2 dicoret. Terus jadi 36 ditambah 36 dikurang 36. Jadi 36 ya? Iya. Sama dengan 6. Oke. Nah, terima kasih Tisha. Udah dicoba sih gitu ya. Tadi beberapa teman kalian juga udah dicoba sih. Kalau ada sih itu kayaknya ragu gitu. Nah, ini kan kalau dilihat segitiganya itu tumpul ya. Nih, dia tidak lancip. Berarti sudah pasti ini kuadran 2. Nah, kalau mau mencari segitiga, mau mencari sudut dalam segi-segi gitu, baik segi 4, segi 6, segi 5, itu pasti diambil dari sini kan ya. Diambil dari
semua di garis yang berseberangan begini, 6 sisi, 6 sudut ini, itu dihubungkan, gitu kan. 1, 2, gitu, sama ini. Nah, ini 360 derajat. Berarti satu segitiga berapa? 60 ya. Benar, satu segitiga 60 di sini, tapi tidak 60 di sini. Gitu. Berarti kalau kita buat di sini titik O, titik pusatnya titik O, kita punya segitiga OAB itu sudutnya 60 semua gitu kan. Di sini 60 karena kan sama sisi ya. Kan begini 60. Kemudian di sini juga 60 gitu kan. Bisa tahu sama sisi dari mana? Tadi dari cara cosinus juga gitu. Nah, berarti harusnya sudut si B ini yang luas sampai sini itu 60 tambah 60 begitu. Karena dia 60 tambah 60 harusnya cosnya itu adalah cos 120. Salahnya di minusnya aja ya. Jadi harusnya ini cos 120. Karena yang diambil adalah segitiga ABC. Nah, B-nya itu segitiga sudut gabungan antara ABO dengan OBC gitu di sini. Jadi 60 tambah 60 sudah terlihat tumpul begitu. Berarti ini harusnya minus setengah. Ya, berarti nanti kita jumlah. Oke. AC kuadrat sama dengan 36 tambah 36 tambah 36. Berarti 3 kali 36 ya. Karena ini plus ya. 3 kali 36, AC-nya berarti sama dengan akar 3 kali 36. Ini masih bisa disederhanakan, beda dengan yang kemarin ya. Akar 97, kalau akar 97 kan nggak bisa lagi tuh. Kalau ini kan ada akar 36 di dalamnya. Kalau ada akar 36 bisa dong kita keluarin nih si 36. Akar 36 tadi jawabannya Tisha adalah 6 ya, berarti hasilnya 6 akar 3. Gitu deh. Ini untuk yang nomor 5 kemarin ya, yang saya minta kalian coba kerjain sendiri. Oke, ada pertanyaan dari sini khususnya buat teman-teman yang tidak mengerjakan. Kalau masih bingung tuh ditanyakan gitu ya. Ada gak yang masih bingung? Kalau nggak ada, saya lanjut. Kita ke aturan sin. Bisa? Oke, kalau bisa kita ke aturan sin-nya. Menemukan aturan sin tadi dari TikTok-nya, gambarnya begini, ya kan? Ada yang kepikiran gimana ini nyarinya, terus sisinya yang diketahui itu di sini 5, kemudian yang ditanyakan di sini. Kalau dilihat sih ciri-ciri awal gitu ya, sisi sama sudut berhadapan. 45 berhadapan dengan X, 60 berhadapan dengan 5. Kalau kemarin kan semua sisi diketahui, terus ruas sebelah kiri itu selalu yang ada di depan sudut. Kalau ini beda lagi. Ada 2 sudut, terus sisinya juga 2, mereka saling berhadapan sudut dengan sisi. Ada yang terfikir nggak? Langkah awalnya bagaimana? Hampir mirip sih sebenarnya kayak kemarin ya. Kayak kita mengerjakan aturan cos, kita buat garis tinggi gitu. Nah ini garis tingginya. Kalau dibilang garis tinggi sudah pasti tegak lurus dengan alas. Berarti otomatis ini sudah pasti tegak lurus ya, siku-siku. Ada 2 segitiga nih yang siku-siku. Kita pisahin ya. Ini dianggap sebagai D gitu, C-nya. Nggak jauh beda sama yang kemarin. Nah, sama ini. Gitu.
Kalau ini kan 45 ya. Di sini kan 45. Kemudian dia punya sisi 5 di sini. Kemudian ini 60. Dia punya X di sini. Terus yang mau dicari pasti ini dong. Karena sisi yang sama. Iya gak? Karena tinggi gitu. Kemarin kan juga kita mencari tinggi. Nah, ini juga mau cari tinggi. Kalau dari ruas sebelah kiri, kira-kira kita pakai apa nih untuk cari CD? Pitagoras kah? Atau aturan kosinus kah? Atau perbandingan trigonometri? Pakai yang mana? Kalau sebelah kiri, mau cari CD. Kita sudah pisah segitiga yang sembarangan ini, yang sembarang banget. Udah kita pisah jadi 2 segitiga siku-siku dengan cara tadi ya, tarik garis tinggi. Nah, garis tinggi inilah yang mau kita cari rumusnya dari 2 segitiga siku-siku yang terpisah. Begitu. 2 segitiga siku-siku yang asalnya dari 1 segitiga yang sama. Kira-kira untuk yang pertama nih, yang sebelah kiri ya. Untuk yang sebelah kiri, sudutnya 45 derajat, kemudian CD-nya ada di depan sudut, kemudian yang diketahui adalah sisi miringnya. Dari sini, kira-kira kita pakai apa? Apakah kita bisa pakai Pitagoras? Kalau dari ACD, iya nggak bisa ya, Nggak bisa, Bu. Iya. Karena adanya Karena CD-nya nggak ada. Iya, karena ada yang nggak ada gitu ya. Ada sisi yang dibutuhkan tidak ada begitu. AD-nya nggak ada, benar tadi ya. Kita mau cari CD, AC udah ada, tapi kan tidak ada AD. Kalau Pitagoras kan harusnya ada sisi AD yang diketahui. Nah, kira-kira jadinya pakai apa? Kayaknya ada yang udah ngomong nih tadi. Kira-kira pakai apa nih? 5 dikali sin 45. Iya, betul sekali. Ines ya? Ines tuh suaranya lembut sekali, Ines. Iya, 5 dikali sin. Kenapa pakai sin? Ines. Kenapa pakai sin? Karena demi. Iya, betul sekali. Karena demi, depan per miring. Depannya yang ditanya, miringnya yang diketahui. Atau kayak gini, sin 45 itu didapat dari CD per AC, gitu kan. Tadi kalau Ines bilangnya berarti 5 kali sin 45, karena yang dicari CD ini ya. CD berarti AC-nya si 5 dikali sin 45. Coba yang ruas sebelah kanan. Kalau ruas sebelah kanan berarti pakai apa? Pakai cos kah? Atau tetap pakai sin? Karena nggak mungkin juga pakai Pitagoras ya. Tadi BD-nya tidak diketahui. Pakai apa? Aduh, kok hilang-hilangan nih? Sama ya, pakai sin juga karena demi tadi, seperti jawaban yang Ines berikan. Nah, kalau dibikin CD itu jadinya AC dikali sin 45. Terus kalau di bagian ruas yang kanan, maka CD itu adalah CB sin 6 atau X sin 6 gitu ya, karena X-nya tidak diketahui gitu. Nah, dari dua ini sebetulnya kita sama-sama punya CD gitu kan ya. Kita sama-sama punya CD nih. Sedangkan kita mau cari si X. Maka tinggal substitusi aja CD yang sebelah kiri ke CD sebelah kanan. Jadi dapatnya begini. Gitu kan ya. Sebelah kanan itu CD-nya diganti menjadi AC sin 45. Nah, dari sini bisa dong pasti. Sin 45 berapa? Ada yang bisa jawab? Setengah akar 2. Iya, betul. Setengah akar 2.
Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Iya, benar. 1/2 akar 3. Berarti kita punya, gini ya, kalau untuk CB, nah, ini tinggal pindah ruas aja si sin 60-nya kan, jadi ke bawah. Kemudian ini sin 45 adalah setengah akar 2, benar. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, udah tinggal dicoret-coret. Yang bisa dicoret itu setengahnya, yang lainnya nggak bisa, ya udah berarti 5 akar 2 per akar 3. Kalau mau dirasionalkan berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Jadinya 5/3 akar 6. Ini X-nya ya, berarti ini nilai X-nya. Ada yang mau tanya nggak untuk penyelesaian yang pertama nih? Ini nilai X-nya. 5/3 akar 6. Ada yang mau tanya? Atau sudah jelas? Dari langkah-langkah yang diberikan sudah jelas? Kalau kita berhenti di 5 akar 2 per akar 3, gimana, Bu? Kalau kita Boleh. berhenti di sini sih wajar-wajar aja gitu ya, nggak apa-apa. Cuman biasanya jawaban itu kalau misalkan pilihan ganda tidak ada akar di bawah dijadikan penyebut begitu. Jadi harus dirasionalkan. Kan ini namanya bilangan tidak rasional kalau masih akar di dalam di bawah sebagai penyebut begitu, maka harus dirasionalkan kayak gitu. Tapi kalau dibilang sampai sini sudah bisa apa belum ya bisa gitu. Ada lagi pertanyaan selain CB yang akar-akaran? Langkah-langkahnya sudah jelas ya. Ini kenapa 60 di sini? Karena 60 pindah ruas. Tadinya dikali jadi dibagi. Oke? Tidak ada pertanyaan? Kalau dari jawaban yang diberikan itu sudah jelas begini penyelesaian soal, berarti kita bisa memberikan rumusnya dong. Gitu ya. Kita ke rumus dulu. Nah, dari soal ini tadi kita bisa dapat AC sin 45 sama dengan BC sin 60. Betul ya? Tadi yang sebelumnya yang disubstitusi di sini. Ini. AC sin 45 sama dengan CB atau BC sin 60. Berarti dilihat nih. AC itu satu sisi dengan yang membentuk 45. BC juga salah satu sisi yang membentuk sudut 60. Kalau masih begitu masih bingung. Kita pindah-pindah ruas. Kita ganti dulu AC dengan sin A, kemudian BC dengan sin B. Ya. Sin A tadi 45, sin B 60. Kita ganti menjadi titiknya. Nah, kita kali silang. AC per sin B, ya kan? Sama dengan BC per sin A. Kalau dari sini harusnya bisa dapat kesimpulan. Coba perhatikan baik-baik. AC per sin B sama dengan BC per sin A. Sin B dengan AC hubungannya apa? BC dengan sin A hubungannya apa? Kalau dilihat. AC ini di sini ya. Ini AC. Kemudian sin B. Mereka saling berseberangan ya. Kemudian ini ada BC dengan temannya sin A. Seberangan juga gitu. Kalau setelah dikali silang. Kan seperti itu. Berarti kalau kita punya seperti ini. Sudutnya.
kita punya A, B, C, seperti yang pernah saya jelaskan, kalau di seberang sudut A adalah A kecil, di seberang sudut B adalah B kecil, di seberang sudut C adalah C kecil. Nah, kira-kira AC ini dengan sin apa? B. AC dengan sin B atau beta ya. Terus AB dengan sin siapa? AB. Ayo. Nih AB nih yang bawah. Sin C. Iya, betul. Atau sin theta. Sini sudutnya. BC berarti dengan sin A. Iya. Benar sekali. BC dengan sin alfa. Berarti hubungannya mereka selalu berseberangan kan? Gitu, pasang-pasangannya tuh berseberangan. Ya, pahami dengan baik berseberangan. Jadi ketika ini saya ganti P, Q, R, jangan diingat rumus A, B, C lagi. Tapi tinggal pasangin sisi dengan sudut seberangnya. Oke? Nanti di akhir saya minta kalian ngerjain live worksheet di halaman 3 tuh. Ada yang coba ngerjain sih tadi kayaknya. Di halaman 3 itu tentang rumus kesimpulannya. Kalau sudah paham, apapun titiknya, kalian pasti bisa bikin. Nah, inilah yang disebut aturan sinus. Jadi kalau ada B, itu dibagi dengan sin B. Kalau ada C, dibagi dengan sin C. Kalau ada A, dibagi dengan sin A. Nah, ini adalah rumus aturan sinus. Begitu ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ciri-cirinya apa tadi? Pokoknya sisi sama sudutnya berhadapan begitu. Seberang-seberangan. Jangan sampai nanti dibikin AC dengan sin alfa. Nggak asal-asalan ya. Hanya digunakan pasangannya itu adalah sudut yang berhadapan dengan sisi. Gitu. Sampai sini saya bisa lanjut. Kita sudah menemukan nih rumusnya. Sekarang kita tinggal latihan. Soal yang pertama. Soal yang pertama seperti ini. Nah, saya minta 5 menit lah ya. Coba dikerjakan. Ini bagaimana? Silakan dikerjakan dulu. Oh, yang ditanyakan belum ada ya. Yang ditanyakan BC. Yang ditanyakan adalah, loh kok BC? BC-nya diketahui. Yang ditanyakan AC. Ini salah ketik nih saya. Yang ditanyakan adalah AC. Silahkan dicari AC-nya berapa. Ada yang mau coba mencari AC? Sebentar, Bu. Dulu, Bu. Oke.
Oke, sambil aja. Siapa nih yang mau coba? Saya tunjukkah? Atau ada yang mau sukarela? Siapa ya barusan? Risa. Nggak muncul namanya. Oh, Risa. Oke, Risa. Sebentar saya ini dulu. Gimana? Ruas sebelah kiri saya harus tulis apa? Yang pertama Mm-mm. A, A. Kenapa? Yang pertama A sin A. A sin A. Ya. A per Oke. sin A. Oh, A per sin A. A per sin A. Terus sebelah kirinya itu B per sin B. Sebelah kirinya. A per sin A. B per sin B. A per sin A sama dengan B per sin B. Ya. Terus A-nya siapa? A-nya itu kan BC. Ya, jadi? Nah, BC itu 10. Oke, 10. Terus? Terus A-nya itu sin 30. 30. Sama dengan? Sama dengan B-nya itu kan yang ditanya AC. Jadi tetap terserah mau B apa AC. Oke, AC. Berarti pernya sin? Sin 45. Oke, sin 45. Terus lanjut? Terus kan itu yang ditanya AC-nya, terus AC sama dengan AC sama dengan? AC sama dengan 10 per Per? sin 30. Sin 30 itu setengah. Oh, langsung aja ya. Sin 30 setengah, terus? Dikali sin 45 itu setengah akar 2. Sebentar, hilang semua jadinya. Tadi ada 10 per sin 30 sama dengan AC per sin 45. Gitu ya. Berarti AC sama dengan 10 per setengah, terus? Setengah dikali setengah akar 2. Setengah akar 2-nya di atas atau di bawah? Di atas. Oh, oke. Setengah akar 2. Terus gimana? Terus coret boleh nggak sih itu setengahnya? Betul, bisa ya. Coret ya. Ya. Karena sama-sama setengah. Maka AC sama dengan? 10 akar 2. Iya, 10 akar 2 cm. Oke, terima kasih Risa. Risa ya tadi? Ya. Terima kasih Risa. Ini jawabannya benar ya, teman-teman? Betul sekali. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak? Nggak ada. Nggak ada. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini tadi AC ya. Soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini masuk tumpul gitu. Kira-kira panjang PR itu berapa? Kalau yang diketahui sudut P di dalam dengan sudut Q yang di luar. Dan sisi 60 PQ. Yang ditanya PR. Kita nggak usah nunggu-nunggu lah ya, langsung aja saya panggil. Maksudnya langsung didikte gitu loh. Kira-kira gimana nih? Ada yang mau sukarela gak nyoba? Atau saya panggil aja ya?
biar tahu ngerti apa enggak nih, gitu kan. Risa mau jawab lagi? Tahu Oke. Saya minta coba ini yang matiin kamera aja lah. Aditya. Oh, Aditya pakai HP kali ya. Jadi kameranya off. Aditya, are you Iya, Bu. there? Ya, Aditya. Kira-kira kalau soal kayak gini, kita harus cari apa dulu, Aditya? Langkah pertama. Apakah masukin rumus atau ada yang harus kita cari dulu? Aditya? Atau Aditya bingung? Bingung, Bu. Bingung. Oke. Yang lain yang nggak bingung ada nggak? Kira-kira kita mau nyari apa dulu nih? Dari soal yang di sini. Apa itu? Kayaknya Risa ngomong dah suaranya. Enggak ya? Apa Tis ya? Di sini mikir Cari sudut dalam Ki bukan, Bu? Ah iya betul. Sudut dalam Ki dulu yang dicari. Berapa? Nyarinya dari mana? Dari mana nyarinya? Dari sini nih. Garis lurus. Setengah lingkaran garis lurus itu sudutnya jumlahnya 180. Iya. Kalau yang biru ini 180 berarti sudut dalam Ki-nya berapa? 90. 90. Kita misalkan dia apa ya? Misalkan dia alfa lah ya. Berarti kan alfa ditambah 45 itu sama dengan 180. Begitu maksudnya. Ya kan? Maka alfa adalah 180 min 45. Gitu. Alfa sama dengan berapa? 135. Iya, benar sekali. Yang menjawab betul sekali. Betul semua yang jawab tadi. 135 gitu. Ya udah, kalau sudah dapat ini berarti alfa udah ada. Alfa itu pasangannya harusnya PR. Nah, pas banget nih. PR yang ditanya gitu kan. Terus P di sini pasangannya harusnya RQ. Tapi yang diketahui si PQ. Jadi harusnya ini dicari lagi dong gitu ya. Sudut R misalkan ini sudut beta gitu. Jumlah sudut segitiga ada yang ingat berapa? 180. Iya benar. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Adalah 180 derajat. Berarti kalau ada 25, kemudian ada alfa tadi 135, kemudian ada beta sama dengan 180. Maka beta berapa? Itu dicari lagi. Gitu ya. Betanya silahkan dicari berapa tuh. Berapa ya? 20. Iya, benar. 20 derajat. Nah, begitu. Jadi, pertama kita harus lihat dulu sudut yang dipakai, sudut yang ada itu berseberangan dengan, sebentar. Sudut yang dipakai itu berseberangan dengan sisi yang diketahui dan ditanyakan nggak? Gitu. Kalau misalnya sudut yang ada itu tidak berseberangan, maka cari sudut sisanya yang memang punya pasangan dengan yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi kita nggak perlu nih sudut 25.
gitu ya. Langkah pertama harus ini dulu. Sudut sama sisinya harus saling berhadapan atau berseberangan, begitu. Baru kita selesaikan masuk ke dalam aturan sinus, gitu ya tahap-tahapnya. Nah, saya jelaskan saja, berarti di sini kita sudah tahu sudut alfa, beta sesuai dengan yang ditanya dan yang diketahui. Berarti kita bisa langsung pasangin. Nah, ini yang saya bilang, nggak selalu A, B, C, D. Bisa aja PQR nih, gitu kan. Berarti kalau yang diketahui PQ, kira-kira sudutnya, saya mau tanya Dahlia. Sudutnya berapa, Dahlia? Kalau saya buat PQ di atas, penyebutnya sin berapa? Ada, Dahlia? Dahlia, iya. Dahlia sin berapa kira-kira? Kalau PQ yang saya tulis di sini. Berapa? Yang paham. Apa? Ya, tadi paket nih. Saya nggak paham, Bu. Nggak paham? My God. Oke. Sin yang di depan PQ. Siapa? Dahlia. Sin di depan PQ. Sudut di depan PQ. Siapa? Yang berhadap-hadapan dengan PQ. Ada yang bisa jawab? Sin berapa nih Beta. harusnya? Iya, benar. Ya, ada di Davi yang jawab, ada siapa tadi tuh? Sin beta, betul ya. Sama dengan berarti yang ditanyakan ada PR. Pakainya sin berapa PR ini? 135. Betul sekali, 135. Berarti PR sama dengan PQ dikali sin 135 dibagi sin beta. Tadi sin beta 20 ya. Nah, kalau kalian punya soal seperti ini, karena kan kita mengusahakan tidak pakai kalkulator. Kalau saya nggak kasih keterangan sin 20 itu berapa, ya udah sin 20 tetap menjadi sin 20 gitu. Selesaikan yang ada aja, seperti PQ dan sin 135. Kan yang kita tahu sudut-sudut istimewa doang gitu ya. Ini PQ-nya adalah 60 meter dikali setengah akar 2 ya. 2. Kuadran 2 sin positif. Nah, ini sin 20. Udah, nggak bisa diubah gitu ya. PR sama dengan coret bisa? Ya bisa dong, karena perkalian. Perkalian ini bisa dicoret, hasilnya 60 dibagi 2. Iya, benar. 60 dibagi 2, 30 ya. 30 akar 2. 30 akar 2. Tapi jangan jadi sin 20-nya dihilangkan. Ini meter ya. Pakai sin 20. Udah. PR berarti 30 akar 2 per sin 20. Nah, biasanya sih kalau di pilihan, kalau di ulangan atau di buku latihan gitu ya, di buku-buku paket, ini pilihannya biasanya bentuknya sampai sini aja. Sampai sini. Karena sin 20 kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, begini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kali ini kita nggak ada PR, tapi ada satu yang mau saya ambil nilai ya. Silakan dibuka live worksheet-nya. Saya akhiri pembelajaran kita, tidak ada PR untuk hari ini. Karena tiap pembelajaran pasti ada PR. Untuk kali ini kita tidak PR dulu ya. Jadi kita ketemu lagi di hari Senin. Apa yang akan kita pelajari? Latihan soal gabungan dari aturan sin dan aturan kosinus. Supaya kita tahu bedanya yang mana nih. Pakai aturan sin kapan, pakai aturan cos kapan.
Kalau masih bingung ditanyakan ya, jangan giliran saya tanya masih bingung Bu, begitu. Jadi harus berani untuk bertanya ketika bingung. Dan kalau saya salah juga harus berani untuk mengungkapkan pendapatnya Bu, kayaknya Ibu salah begitu, tapi dengan cara yang baik dan sopan. Nah, semoga pertemuan berikutnya juga lebih banyak dari ini. Tetap semangat walaupun mungkin sudah bosan PJJ ini, tapi tetap semangat. Jangan bosan-bosan untuk bertanya kepada guru-guru ketika kalian merasa tidak paham atau kesulitan dalam mengerjakan soal. Begitu.